Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up geng? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sobat KSWI dalam keadaan baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan protokol kesehatan ketika keluar rumah agar pandemi ini segera berakhir. Mulai dari kita dulu kan, untuk saling menjaga gitu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ketika di tempat umum. Nah, sharing pekanan rutin KSWI kali ini akan bersama saya Riana Enjang, membahas tentang muslimah tolak feminisme. Teman-teman pasti udah gak asing ya dengan kata-kata feminisme. Penasaran gak nih kita mau bahas tentang bagaimana sikap atau pandangan Islam tentang feminisme? Yuk, mari kita bahas. Jadi feminisme itu apa sih kak? Feminim sama feminisme beda apa sama? Gini ya teman-teman, sobat KSWI, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan menganggap perempuan diperlakukan tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Nah, feminisme ini merupakan upaya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan sejak abad 18. Misalnya hak yang dikampanyekan adalah hak untuk memilih, memegang jabatan, bekerja dan mendapatkan upah yang adil, upah yang setara dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak dan memiliki hak yang sama dalam pernikahan. Dan dalam bekerja pun untuk memiliki cuti kehamilan. Kemudian bagaimana sejarah feminisme ini muncul? Dalam sejarah ada banyak sumber tentang gerakan perempuan dalam memperjuangkan haknya. Tetapi gerakan yang berkembang pada abad 15 sampai 18 Masehi di Eropa, pergerakan paling awal ditemukan ialah oleh Christine de Pizan yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami perempuan. Kemudian pada abad ke-18 pergerakan yang cukup signifikan mulai tumbuh. Dua tokoh utama pergerakan ini adalah Susan dan Elizabeth. Mereka ketika itu telah berhasil memperjuangkan hak politik, yaitu hak untuk memilih bagi perempuan. Nah, yang mereka perjuangkan ini namanya feminisme yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada abad ke-19 dengan dipelopori oleh Lady Mary Wharton dan Marquis de Condorcet, gerakan ini terus berkembang sampai ke negara-negara penjajahan Eropa secara bersamaan. Gerakan mereka disebut sebagai Universal Sisterhood. Dalam perkembangannya ada 3 gelombang gerakan feminisme. Gelombang pertama atau suara perempuan. Gelombang pertama atau sering disebut dengan gelombang suara perempuan pertama kali dipelopori oleh aktivis sosialis Carly Fourier tahun 1837. Pada gelombang ini, pergerakan yang awalnya berpusat di Eropa pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi berjudul The Subjection of Women yang tahun 1996
1869 karya Joe Stuart Mill, perjuangan kaum wanita dalam menuntut revolusi sosial dan politik terhadap hak perempuan mulai memuahkan hasil sekitar tahun 1830 sampai 1840 seiring dengan pemberantasan praktek perbudakan hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan. Gelombang kedua, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan lahirnya negara-negara baru, setelah mereka terbebas dari penjajahan bangsa Eropa, gerakan feminisme mencapai puncaknya. Mereka mulai menyuarakan hak suara perempuan dalam hak suara parlemen, pihak yang ikut menjalankan sistem pemerintahan. Peningkatan yang semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya memuncak pada awal tahun 1970. Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan gerakan feminisme gelombang kedua ini adalah para feminis Prancis seperti Hélène Cixous, yaitu Yahudi kelahiran Algeria yang menetap di Prancis, dan Julia Kristeva, orang Bulgaria yang menetap di Prancis. Tujuan utama gerakan feminis kedua ialah untuk menuntut kebebasan bagi wanita yang sering dipandang rendah dan diperlakukan dengan tidak layak. Kemudian gelombang ketiga ini berkaitan dengan gelombang kedua. Pada gelombang ketiga, feminis lebih berfokus untuk mendapatkan posisi dalam sistem pemerintahan negaranya. Mereka beranggapan bahwa bidang politik merupakan tempat yang harus memiliki perwakilannya agar hak-hak wanita dapat terus dijaga. Hingga sekarang, feminisme masih ada dan aktif dalam mengkampanyekan berbagai isu sosial seperti pornografi, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan hak-hak legal perempuan. Kaum feminis juga ikut terlibat dalam memperjuangkan gerakan sosial serupa, seperti gerakan kaum lesbian dan gay. Kemudian di Indonesia sendiri, pada abad ke-19, salah satu tokoh yang teman-teman mungkin mungkin kenal atau bahkan sering dengar di buku sejarah, yaitu Raden Kajengga Kartini, ikut membuahkan pemikiran mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki, selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda. Jadi, kerusakan apa yang diakibatkan oleh feminisme? Yang pertama, menurunkan tingkat pernikahan dan meningkatkan hubungan di luar nikah. Feminisme menciptakan keengganan terhadap pernikahan di antara banyak perempuan karena melihat pernikahan sebagai struktur yang menindas dan patriarkikal yang lebih menguntungkan bagi laki-laki daripada perempuan, yang dimana sebagai seorang istri ia akan menjadi pelayan dan diperbudak oleh suaminya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang melihat status sebagai istri dan ibu sebagai peran kelas 2 atau lebih rendah daripada mengejar karir dan pekerjaan. Nah, kerusakan yang kedua, menekan perempuan untuk masuk dunia kerja. Narasi kesetaraan gender, kaum feminis bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan harus sama, dan bahwa nilai perempuan dilihat dari pekerjaan dan kemandirian finansial dari laki-laki telah menciptakan masyarakat di mana perempuan tidak lagi memiliki pilihan tetapi harus diharuskan untuk bekerja karena tekanan sosial atau ekonomi. Hal ini tetap menjadi kasus yang terjadi bahkan jika mereka adalah seorang ibu tunggal dengan tanggung jawab tunggal untuk merawat dan mengasuh anak-anak sekaligus bekerja.
Situasi ini diperparah oleh sistem kapitalis dan sosialis di negara-negara yang memandang perempuan sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi bangsa. Kemudian yang ketiga, merusak keharmonisan keluarga. Yang tadinya perempuan merasa baik-baik aja sebagai istri yang berkewajiban untuk mengurus anak, melayani suami, melakukan pekerjaan rumah seperti bersih, masak, dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga, tiba-tiba menjadi berubah pola pikirnya seorang istri ini ketika terserang feminisme. Nah, nanti si istri yang telah terkena virus pemikiran feminisme akan menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga, melayani suami dan mengurus anak itu upaya si laki-laki atau suaminya untuk memperbudak dirinya dengan alasan yang mungkin irasional atau tidak masuk akal, kayak seperti saya berasa diperbudak karena tidak digaji, misalnya seperti itu. Itu menimbulkan kecekcokan antar keluarga atau merusak keharmonisan keluarga. Kemudian yang terakhir, feminisme dan kapitalisme bekerja sama bergandengan tangan untuk secara sistematis mendekonstruksi kaum ibu. Sebagai contoh, Nancy Godorow, seorang sosiolog feminis Amerika, menulis dalam bukunya yang berpengaruh, yaitu buku yang berjudul The Reproduction of Mothering. Jika tujuan kita adalah untuk mengatasi pembagian kerja secara seksual di mana perempuan adalah ibu, pertama kita perlu memahami mekanisme yang mereproduksinya. Catatan saya menunjukkan dengan tepat di mana interferensi harus dilakukan setiap strategi untuk perubahan yang tujuannya termasuk pembebasan dari batasan-batasan organisasi sosial gender yang tidak setara, harus mempertimbangkan kebutuhan akan reorganisasi mendasar tentang pengasuhan parenting sehingga pengasuhan utama dibagi antara laki-laki dan perempuan. Bisa disimpulkan bahwa perempuan atau ibu ingin melepaskan kewajibannya. Dalam Islam tidak melarang ketika memang dalam mendidik anak itu butuh kerjasama antara suami dan istri, tapi hadirnya feminisme mendevaluasi kayak seperti perempuan hanya sebagai alat untuk produsen anak, jadi tidak diwajibkan untuk mengurus, mendidik. Begitu paham feminisme dalam mendevaluasi peran keibuan. Tak heran kenapa muslimah milenial sekarang kepincut dengan ide feminis. Pertama, tak dapat dipungkiri kondisi perempuan di era kapitalis begitu menderita, baik di Indonesia ataupun di belahan bumi lainnya. Kaum Hawa harus terus berjuang agar mulia, bahagia, dan sejahtera. Padahal di atas kekerasan, perceraian, trafficking, dan susahnya akses pendidikan, dan banyak problem lainnya. Alasan yang kedua, kenapa muslimah milenial kepincut dengan ide feminisme atau kesetaraan gender ini memang termasuk dalam poin SDGs atau Sustainable Development Goals yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan yang konon untuk kemaslahatan manusia. Maka sebagai negara anggota PBB, pemerintah Indonesia turut mengurus utamakan ide ini di berbagai lini dan melibatkan kementerian dan lembaga negara serta mendukung
LSM hingga komunitas penggiat kesetaraan gender, maka wajar jika ide kesetaraan gender cukup subur di Indonesia, meski banyak pertentangan dengan nilai ketimuran, bahkan dengan nilai Islam, agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Nah, berikut 5 alasan kenapa muslimah milenial harus menolak ide feminisme. Yang pertama, bukan berasal dari Islam. Ide kesetaraan gender atau feminis muncul pada abad ke-18 Eropa yang notabene perempuan itu tertindas dan dijadikan budak. Sementara pada masa itu wanita yang hidup dalam peradaban Islam mengalami kemuliaan dan mendapatkan haknya dengan baik karena hidup dalam negara yang diterapkan sistem yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka wajar tidak ada perjuangan feminisme dan tuntutan kesetaraan gender. Alasan yang kedua, ide kesetaraan gender adalah ide batil. Mereka menuntut laki-laki dan perempuan setara dalam peran dan angka keterlibatan dunia kerja dalam politik. Bahkan sebagian menuntut tak dihakimi ketika bertelanjang dada sebagaimana lelaki tidak dihakimi. Menolak konsep hak kepemimpinan rumah tangga hanya pada pria dan menolak keharaman wanita memimpin kekuasaan politik. Mereka menganggap remeh pekerjaan mengatur rumah tangga dan mendidik anak, menentang nikah muda, dan anggapan hal itu menghambat pemberdayaan perempuan. Islam mengembalikan manusia tanpa memandang gender pada fitrah penciptaan manusia. Islam juga dalam An-Nisa ayat 1 dan Ali Imran ayat 195, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang tidak membedakannya, sama-sama diseru untuk bertakwa dan memiliki balasan pahala dan siksa yang setimpal dengan amalan mereka sendiri. Alasan yang ketiga, kenapa feminisme harus ditolak? Kesalahan terbesar dan motif terjahat mereka adalah mereka menundukkan syariat Islam sebagai musuh, sehingga menyerang syariat Islam baik secara pemikiran hingga secara real dalam bentuk kebijakan yang diratifikasi dan dari perjanjian-perjanjian internasional yang direncanakan oleh PBB. Misal, atas nama hak penuh perempuan terhadap tubuhnya, mereka menolak hijab, bahkan memperjuangkan dilarangnya niqab dan beberapa negara sehingga memperjuangkan disahnya aborsi. Naudzubillah. Dan alasan yang keempat, kenapa feminisme harus ditolak? Ide kesetaraan gender berbahaya karena berdampak mudarat bagi sosial masyarakat. Pada Februari 2018, di Indonesia pengangguran tertinggi ada pada laki-laki yakni 83,18% dan perempuan sebesar 55,50%. Belum lagi dampak pada keluarga dan generasi. Di Indonesia ada 11,2 juta anak yang tidak mendapat perawatan dari ibu mereka yang menjadi TKW di luar negeri. Data dari KPAI 2016. Di Swedia, lebih dari 90% anak usia 18 bulan hingga 5 tahun berada dalam penitipan anak. Kesuksesan agenda kesetaraan gender harus dibayar dengan terabaikannya hak-hak anak. Kemudian alasan yang terakhir adalah kesuksesan agenda kesetaraan gender terbukti tidak berdampak pada membaiknya nasib perempuan. Perjuangan kesetaraan gender sudah berlangsung hampir 2 abad lamanya. Pada masa modern, pengarusutamaan gender bahkan menjadi program negara di bawah MDGs hingga SDGs ala PBB.
Maka ada banyak negara yang membuat undang-undang serta goals sesuai dengan Beijing Platform yang digagas UN Women. Hasilnya, keterlibatan perempuan di dunia politik di dunia juga meningkat, keterwakilan kaum perempuan di legislasi meningkat, dan harapan besar agar terwujudnya undang-undang yang mampu menyelesaikan problem yang dialami para perempuan. Di Rwanda, jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki di parlemen 56%, namun 45% dari populasi tetap ada di bawah garis kemiskinan. Di Afrika Selatan 42% dan dari perwakilan Majelis Nasional adalah perempuan. Namun negara ini terkenal seantero dunia sebagai salah satu ibu kota pemerkosaan di dunia. Nah, bagaimana kita sebagai muslimah menyikapi ide feminisme yang seringkali masuk ke otak kita atau sering kita menemui tanpa kita sadar? Yang pertama, kaum muslimah harus yakin dan beriman kepada Allah serta ridha terhadap ketetapan Allah. Keyakinan bahwa Allah adalah Sang Pencipta sekaligus pengatur kehidupan manusia harus tertancap dengan kuat dalam diri kaum muslimin. Ya, hanya Allah aja sebagai pencipta aturan yang paripurna, nggak ada tandingannya dah. Udahlah, aturan Allah itu yang paling sempurna, paling tahu bagaimana manusia, bagaimana dengan aturan ini manusia bisa berdamai, bisa tidak merusak, tidak menyakiti satu sama yang lain. Cara yang kedua, tidak boleh mengembangkan perasaan iri dan dengki kepada laki-laki. Sebab Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cara yang ketiga, cara menyikapi ide feminisme, turut berjuang untuk mencerdaskan umat agar mampu menyikapi berbagai narasi yang menyerang Islam dan memberikan gambaran tentang keadilan sistem Islam dalam memuliakan perempuan. Kondisi ini hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan secara kafah dengan tegaknya institusi sistem Islam yang akan membangun bahwa kesetaraan gender itu adalah yang batil, yang nggak mungkin tercapai, gitu kan? Ya hanya Islam yang akan memuliakan perempuan bisa sampai ke seluruh dunia. Hanya Islam solusi yang terbaik bagi perempuan. Teman-teman, jangan sampai ya kita punya pemikiran seperti feminis, gitu kan? Feminim boleh, feminim itu tampil seperti perempuan, tampil cantik gitu. Tapi kalau feminisme itu satu ide yang malah merusak perempuan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat akidah kita, mengkaji lagi agama kita yaitu Islam, mengkaji secara kafah. Jangan sampai kita mengkaji Islam kayak prasmanan gitu, ambil yang suka, tinggalkan yang enggak, jangan sampai. Pokoknya kita kaji Islam secara kafah gitu kan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.